Shalom. Kita bersyukur ini hari spesial. Kita merayakan ulang tahun, adalah ulang tahun kita bersama, yaitu bersama jemaat yang melayani di gereja di mana Tuhan tempatkan selama ini, saudara. Saudara, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-16, saudara. Di ayat yang ke-15 saya akan bacakan ulangkan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara-saudara. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara sekalian, ketidakpuasan seseorang biasanya itu dimulai hati yang tidak senang ketika melihat orang lain menerima sesuatu yang lebih baik daripada kita. Saudara, apakah engkau iri hati, kata Yesus, ketika pekerja-pekerja bekerja di kebun anggur itu melihat sesuatu yang telah dilakukan oleh sang tuannya, saudara. Saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini berkenaan dengan kerajaan surga. Perumpamaan ini berbicara fokusnya tentang perihal kerajaan surga, yang apa yang harus dilakukan agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan pekerja upahan di kebun anggurnya, saudara. Saudara, ini diceritakan secara ringkas. Allah itu adalah Tuhan dari sebidang kebun anggur, saudara. Tuhan ini pergi keluar mencari pekerja-pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Maka didapatinya pekerja-pekerja itu. Ada yang datang dari jam 9 pagi. Ada yang datang dalam jam 12 siang. Ada yang datang di jam 3 sore. Dan selanjutnya di jam 5 sore. Kemudian ini terus-menerus Tuhan itu mencari pekerja-pekerja yang biasa menggarap kebun anggurnya, menggarap dengan baik, saudara. Dengan satu kesepakatan, satu perjanjian, semuanya akan menerima 1 dinar upah, saudara. Saudara, perlu diketahui 1 dinar upah itu cukup untuk kebutuhan 1 hari bagi sebuah keluarga. Kalau keluarga inti mereka itu butuh sekitar 1 dinar, itu cukup. Makan, minum, kehidupan sehari-hari, suami istri bersama keluarga, 1 dinar pada zaman itu cukup. Dan sang tuan ini bersepakat untuk memberikan kecukupan bagi mereka. Saudara-saudara, mengapa upah itu sama 1 dinar diberikan kepada mereka? Inilah yang menjadi satu respon dari pekerja itu ketika mereka menghadapi, bukankah kami bekerja 1 hari penuh? Bekerja di pagi hari, siang hari, sore hari. Kalau itu musim panas, kepanasan. Kalau itu musim dingin, dia kedinginan. Sangat melelahkan sekali. Kemudian ada orang sekonyong-konyong baru datang saja masuk bekerja, dan dia menerima 1 dinar juga. Baru 1 jam kerja 1 dinar diperoleh. Maka pekerja yang lain ini marah dan tidak terima, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, mengapa terjadi seperti demikian, saudara-saudara? Apa yang ada dalam benak pikiran dari para pekerja-pekerja itu ketika melihat suatu peristiwa yang seperti itu? Ketidakpuasan, kemarahan, bahkan satu kejengkelan kepada tuannya itu. Saudara, jelas sekali kita bisa melihat, saudara, karena perhatian daripada pekerja itu sebenarnya hanya semata-mata pada upah, pada 1 dinar itu, saudara-saudara. Hanya berorientasi fokus kepada materinya, berorientasi kepada uang yang didapatkan itu.
Saudara-saudara, apakah pekerja itu sebetulnya mengenal sang tuannya? Boleh saya katakan, apakah dia mengenal dirinya sebenarnya, statusnya, saudara? Kalau saudara mengamati apa yang terjadi pada diri para pekerja itu, bukankah mereka harusnya bersyukur juga? Karena ada sang Tuhan yang mencari mereka, sang Tuhan yang berbelas kasihan. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya statusnya semuanya sama, tidak mempunyai pekerjaan. Mereka ada di pinggir-pinggir pasar, mereka ada di tengah-tengah kelompok-kelompok masyarakat yang boleh dikatakan notabene mereka adalah orang yang gak bekerja. Orang yang tidak bekerja artinya orang yang menganggur, saudara-saudara. Orang yang menganggur, saudara bisa membayangkan pasti penuh dengan kekosongan karena tidak ada kesibukan, saudara. Mungkin ada yang sibuk di sana, hanya sibuk dalam komunitas. Mungkin ngerumpi sana, gosip sini, ngomong sana, ngomong sini. Mungkin ada orang-orang sebagian yang melamun kalau dia nganggur. Kalau mengelamun membayangkan yang indah itu enggak masalah. Tetapi melamun membayangkan biasanya ada hal-hal yang negatif juga masuk dalam lamunan-lamunan itu. Saudara bisa membayangkan ini status mereka. Mereka jobless, gak ada kerjaan, mereka nganggur, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan kehidupan, saudara-saudara. Saudara-saudara, di sini mereka dikatakan bertemu dengan Tuhan yang pergi mencari. Dan Tuhan itu mendapatkan mereka, membawa mereka ke kebun anggur, diberkerjakan mereka untuk mendapatkan berkat 1 dinar 1 hari. Cukup bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih yang ingin diajarkan dari perumpamaan ini? Saudara-saudara, perumpamaan ini ingin mengajarkan kepada pembaca, kepada saudara dan saya, hal kerajaan surga itu diumpamakan seperti Tuhan yang sedang mencari dan mencari, yang mendapatkan. Bukan kita yang mengajukan lamaran. Kalaupun mengajukan lamaran hari ini dikatakan di sana, tentunya ada syarat-syarat. Tuhan ini enggak membuat syarat. Yang boleh bekerja harus sarjana, harus mempunyai pengalaman, yang bekerja harus mempunyai skill. Tidak dicatat di sana. Status mereka status yang apa adanya. Tuhan itu memanggil mereka. Tuhan itu memberikan pekerjaan dan pekerjaan di kebun anggur. Pekerjaan yang terhormat pada zaman itu, saudara. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini semata-mata ingin memberitahukan kepada kita juga, sang Tuhan itu berbelas kasihan kepada para pekerja. Dan menjadi masalah saudara-saudara ketika ada seakan-akan ketidakadilan saudara-saudara di dalam memberikan upah di sana, saudara. Orang-orang ini mengajukan protes. Mereka komplain, mereka mengarah, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat, saudara-saudara, apakah mereka mengenal sang Tuhan itu? Tidak, saudara. Mereka lupa, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan belas kasihan Tuhan juga. Sang Tuhan itu mencari, mendapatkan mereka, memberikan anugerah yang luar biasa. Menjadikan pekerja yang tanpa syarat. Saudara-saudara, jangan sampai kita juga belajar satu hal, melupakan kasih Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kita, janganlah kita terjebak pada sungut-sungut dan mempunyai perasaan yang tidak kenal puas dalam hidup ini, saudara. Bagaimana kita menjadi pekerja yang bisa menghargai anugerah Tuhan? Bagaimana kita bisa menghargai anugerah Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita terima tanpa syarat dengan cuma-cuma, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Dan inilah yang dikatakan saudara-saudara, sang Tuhan itu memberikan anugerah semata-mata. Saudara, bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan? Kenalah diri kita. Marilah kita bercermin di hadapan Tuhan sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan. Siapakah diri kita sebenarnya? Bukankah kita yang dahulunya seperti pekerja-pekerja yang belum dipekerjakan, orang-orang yang menganggur, orang-orang yang tidak ada harapan, yang gelap, saudara-saudara.
Hidup kita seakan-akan tidak ada masa depan, suram. Tetapi Sang Tuhan itu memanggil kita dan mendapatkan kita dan memberikan status bagi kita. Kenalkah diri kita? Dan kenalkah Allah kita? Saudara-saudara, mengenal kemurahan hati Allah, mengenal Allah, saudara-saudara, ini adalah dasar pertama, dasar yang utama. Bagaimana kita bisa hidup bertumbuh di dalam Dia. Bagaimana kita bisa mengerti anugerah Tuhan yang luar biasa, anugerah Allah yang kita terima tanpa syarat, anugerah Allah yang diberikan kepada saudara dan saya, yang sebenarnya kita tidak mempunyai masa depan, kita gelap, tidak tahu kebenaran, tidak ada di dalam terang hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita ada dan sudah menerima keselamatan itu. Bagaimanakah saya dapat mengenal kemurahan hati Allah? Tentunya ini menjadi pertanyaan kita, saudara. Hati Bapa yang luar biasa yang memberikan anugerah untuk saudara dan saya. Hati yang mengenal belas kasihan bahwa Tuhan mencari saudara dan saya. Bahkan mendapatkan saudara dan saya. Dan memberikan kecukupan untuk hidup bahkan berlimpah-limpah. Ini bukankah kemurahan hati Tuhan? Saudara, di dalam perenungan singkat hari ini saya ingin mengajak saudara bertanya. Bagaimana meresponi kemurahan hati Tuhan? Di tengah-tengah 34 tahun perjalanan IPC sebagai gereja, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan? Yang pertama, saudara, saya ajak saudara untuk menciptakan dan memiliki hati yang berterima kasih. Berterima kasih, saudara-saudara, sudah menerima berkat kasih-Nya yang tak terhitung, saudara. Di dalam menjalani hidup ini kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita, terima kasih adalah suatu sikap hati yang memperhatikan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan pada kita. Mari saudara-saudara, kita secara praktis saja, saudara-saudara, tiap-tiap hari mari kita melatih diri kita untuk berterima kasih dengan simbol 5 jari kita. Kalau kita satu jari adalah satu hari kita berterima kasih. 5 jari ini mari kita catat tiap hari. Hari ini apa yang kita bisa berterima kasih, saudara? Yang pertama mungkin kesehatan. Kita catat jari pertama saya berterima kasih atas kesehatan. Jari kedua, saudara-saudara, tentu gereja, kita punya tempat ibadah, kita punya tempat kedup, tempat belajar firman, kita mempunyai komunitas, kita mempunyai teman, mempunyai sahabat. Jari kedua catat, oh Tuhan, aku berterima kasih aku diberikan teman, aku diberikan komunitas, aku diberikan gereja. Yang ketiga mungkin saudara juga sebagai keluarga yang sehat, kita berterima kasih untuk keluarga. Bagi saudara yang mempunyai keluarga, ayah dan ibu, adakah kita berterima kasih mempunyai papa dan mama? Saudara yang diberikan anugerah mempunyai opa, oma, adakah kita berterima kasih kita masih menyaksikan opa, oma kita? Saudara yang mempunyai anak, adakah kita bersyukur anak-anak kita? Kita yang masih sekolah, apakah kita berterima kasih untuk studi kita, kesempatan kita ada di tempat kita boleh belajar? Ini jari ketiga. Jari keempat, kita bisa melihat di musim dingin seperti ini, kok ya masih ada matahari. Matahari kalau tidak ada, bagaimana hidup kita hari ini, saudara? Kita bisa berterima kasih. Saudara yang mengikuti secara online juga bisa berterima kasih. Untung ada alat-alat teknologi. Untung ada internet hari ini. Coba saudara-saudara, tiap hari ini bisa diganti-ganti. Pokok-pokok terima kasih kita itu bisa diganti dengan 5 jari kita. Kita tiap hari kita harus ingat ada kebaikan Tuhan, bukan? Saudara-saudara, mari kita memiliki kehidupan yang berterima kasih. Bagaimana meresponi kemurahan hati Allah, meresponi anugerah Allah, meresponi kasih Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, ini seperti yang kita saksikan hari ini, saudara. Hiduplah kita itu bersyukur kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, ada sikap hati yang boleh dikatakan penuh dengan sukacita. Bersyukur itu ada sikap hati dipenuhi dengan kebaikan Tuhan yang dialami, yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Sikap hati yang bersukacita terdapat di dalam anugerah Tuhan. Terhadap anugerah Tuhan untuk segala kebaikannya, di mana saudara dan saya sebenarnya tidak layak menerima keselamatan itu. Kita bersyukur atas kasih-Nya. Apapun kejadiannya hari ini, saudara, apapun peristiwanya, Tuhan itulah Tuhan yang mendapatkan kita sebagai pekerja-pekerjanya. Saudara, baik dalam keadaan yang sulit saat ini di masa pandemi COVID-19 yang banyak menghancurkan kehidupan sendi-sendi masyarakat, bahkan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, termasuk kehidupan perekonomian, dan juga ancaman kesehatan luar biasa, saudara-saudara. Hari ini adakah kita bisa bersyukur pada Tuhan? Saudara, kita cari ada peluang-peluang untuk bersyukur, saudara. Peperangan dunia ini, saudara-saudara, kalau saya menyaksikan berita-berita akhir-akhir ini, saudara, ketika senjata itu dilepaskan dari Rusia ke Ukraina, aduh menyedihkan sekali. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa, rakyat sipil menjadi korban. Perasaan kita pasti sedih. Sedih sekali ketika melihat anak-anak tidak tertolong karena ada peperangan yang terjadi di sana. Mungkin juga ada sebagian orang yang marah, tidak adil, mengapa ini terjadi? Saudara, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kemarahan, saudara, ada sebuah peluang bukan untuk melihat apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia yang berdosa ini. Saudara, jangan kaget melihat peperangan, melihat sakit penyakit hari ini, saudara. Itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Kalau sudah membaca Matius 24 nanti, saudara akan melihat berikutnya, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengatakan kita akan terjadi di tengah dunia ini peperangan bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, penderitaan, air mata akan terjadi, sakit penyakit. Oh saudara-saudara, itu sudah dinubuatkan, saudara. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa peka melihat di tengah-tengah hidup ini, kita harus melihat ada Allah yang berdaulat, yang mana kita harus menyadari di saat-saat inilah Injil itu perlu diberitakan. Dan ini ada peluang. Di tengah-tengah penderitaan ini pasti ada maksudnya. Pasti ada rencananya, saudara-saudara. Bagi kita yang saat ini sedang dalam kehilangan. Kehilangan kekasih kita, sahabat kita. Pasangan hidup kita, orang tua kita. Yang mendahului kita berpulang ke rumah Bapa. Sedih, saudara. Di tengah-tengah duka cita, beban yang berat, air mata. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Di tengah-tengah sulitnya sekolah anak-anak kita. Di tengah-tengah situasi yang demikian, saudara, mari kita pegang satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya kita percaya atau tidak. Tuhan itu mencari, mengangkat saudara dan saya menjadi pekerja-pekerja yang ada di dalam kebun anggurnya. Sebagai umat Tuhan yang selalu boleh kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Saudara-saudara, marilah jalani hidup kita bersama Tuhan yang telah memanggil kita. Dan kita boleh masuk ke ladangnya. Jalanlah bersama dengan Dia, Allah yang mengasihi kita. Kemudian kita boleh berkata, Tuhan terima kasih. Aku mau bersyukur sekalipun perjalanan ini tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan menghapuskan air mataku. Tuhan akan menyediakan kekuatan dan penghiburan. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memeliharamu saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Marilah saudara-saudara kita rayakan anugerah Tuhan itu. Orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang menjalani hidup ini dengan sukacita.
Sukacita itu bisa terjadi karena kita hidup dengan anugerah Tuhan. Hidup bersyukur dengan Tuhan yang memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, gembala kita yang baik, kepala gereja. Di sanalah kita akan mengalami berkat demi berkat, anugerah demi anugerah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara sekalian, kita akan berdoa syukur.